Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Cukup ada beberapa hal yang saya akan bahas gitu ya. Dan ini menjadi momen penentuan untuk Bitcoin secara khususnya. Apakah Bitcoin mungkin bisa breakout atau dia malah mengalami breakdown ya. Di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Dan mungkin ini bisa menentukan arah market kripto dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Dan penentuannya mungkin ini dalam beberapa jam juga ya pada saat video ini dibuat. Jadi ini cukup urgent juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini market mengalami sedikit kenaikan ya, cukup lumayan 2,3%. Kita lihat Bitcoin di area 16.500. Yes, 16.500. Namun di sini masih cukup banyak selling pressure atau resistance ya, di area resistance-nya dia. Ethereum naik 4%, 1217, dan beberapa altcoin mengalami kenaikan juga ya. Kita lihat secara 24 jam terakhir di sini, teman-teman bisa lihat seperti Phantom ya. Kemarin kita membahas Phantom di video terakhir, Phantom menguat dan penguatannya pun masih kuat gitu ya. Apakah ini adalah saatnya yang tepat untuk beli Phantom? Saya akan coba jelaskan juga di video ini. Huobi Token, Stacks, Chainlink, Doge, Apecoin, dan beberapa kripto lainnya ya. Beberapa berarti cukup naik untuk hari ini. Untuk yang mengalami penurunan, apakah ada? Kita scroll ada, tapi nggak terlalu besar ya. Convex Finance, Celo, dan beberapa kripto lainnya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 26 ya. Di fearful karena market lebih ke arah sideways dalam beberapa hari terakhir ya. Saya juga mau announce kalau teman-teman belum join channel Telegram di sini, saya encourage teman-teman untuk join gitu ya. Kenapa? Karena saya update-nya mungkin bisa beberapa kali dalam satu hari gitu. Jadi bukan hanya untuk update video saja, tapi ini update beberapa grafik atau beberapa berita ini seperti berita Phantom udah di-update duluan gitu ya. Dan bisa komen juga teman-teman, udah ada grup diskusinya juga, bisa feel free join MW Crypto Chat ya. Nanti mungkin saya taruh linknya di deskripsi juga kalau teman-teman yang mau join grupnya. Jadi bisa komen, bisa bertukar pikiran ya di grup Telegram ini. Kira-kira itu aja. Dan kita akan langsung masuk ke dalam berita update kriptonya yang terbaru. Kita mulai dari berita yang nggak kurang bagus, yaitu adalah Bitfront ya. Bitfront memang bukan sesuatu exchange yang ternama, bukan seperti FTX yang besar seperti itu, tapi Bitfront Crypto Exchange announced they are shutting down, atau mereka matiin lah exchange-nya tersebut. Kenapa? Ya kembali kalau kita dari sini, looks like the FTX contagion isn't going to stop anytime soon, despite occurring several days ago. Jadi ya bisa dibilang seperti ini. Ini seperti domino effect yang terjadi, gitu ya. Kita kemarin bahas BlockFi, sekarang ada Bitfront, dan ini menjadi liquidity crisis lah ke beberapa mungkin perusahaan-perusahaan kripto yang terdampak juga mengenai FTX ini gitu ya. Bitfront Crypto Exchange will soon close its doors. Nah sekarang kita akan bahas juga untuk altcoins ya. Kita sempat bahas memang altcoin apa yang kira-kira berpotensi, dan saya membahas salah satu yang cukup volatilitasnya lagi tinggi juga ya. Kita lihat dari sini yaitu Apecoin ya. Kenapa Apecoin naik? Karena Apecoin ini akan ada release staking di 5 Desember kalau nggak salah, 5 Desember ya. Dia akan release stakingnya, dan kita akan bahas skenario untuk kalau teman-teman mau memanfaatkan atau trading Apecoin sendiri gitu ya. Nah kita dari sini, nah ini adalah Apecoin. Udah lama kita ngebahas Apecoin. Apecoin ini adalah kripto ya, yang memang dibuat ini dari Bored Ape Yacht Club gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ini NFT-nya Monkey, bisa dibilang NFT blue chip gitu ya. NFT blue chip dikarenakan memang secara harganya ya, kita bahkan lihat harganya pun pada saat bear market ini harganya 68 Ethereum gitu. Jadi ya memang masih cukup tinggi sekali harga dari Bored Ape Yacht Club sendiri. Dan mereka ini membuat kriptonya mereka sendiri, yaitu adalah Apecoin, dan mereka ini akan rilis fitur stakingnya. Nah fitur staking Apecoin sendiri atau fitur staking NFT-nya mereka sendiri ini sebenarnya harus menggunakan Ape ya, token Ape sendiri gitu, menggunakan token Ape. Makanya ini cukup masuk akal kenapa Ape mengalami kenaikan gitu. Kenapa Apecoin mengalami kenaikan? Karena orang-orang yang holding NFT-nya mereka, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, dan kalau nggak salah Kernel, ini mereka harus ada Ape kalau misalnya mereka mau mulai stakingnya seperti itu. Jadi bisa dibilang secara logikanya mereka harus membeli Apecoin ya untuk mengikuti program staking yang ini. There are only
Ya, di sini dari Sergito dia membahas there are only sekitar 3.500 dompet holding a mutant and enough ape to take full advantage of staking. Lalu there are only 2.400 wallets holding an ape and enough ape to take full advantage of staking. Ini di 25 November. Bisa dibilang berarti apa? Artinya nggak terlalu banyak orang ya yang memegang atau dompet-dompetnya mereka ini capable untuk mendapatkan seluruh advantage ya, keuntungan mereka untuk staking sendiri. Jadi kemungkinan besar mereka akan mulai membeli ApeCoin. Nah, pertanyaannya untuk kita ya, apalagi kalau teman-teman mau trading ApeCoin ini, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk short ApeCoin gitu ya? Apakah ini sudah menjadi topnya atau belum? Gitu ya, karena mungkin mereka masih membutuhkan ApeCoin ini sampai stakingnya dirilis gitu ya. Stakingnya dirilis ini nah, staking goes live Desember 5 ya, 5 Desember. Nah, kita akan lihat juga di sini what do they need to enter the pool. Kalau mereka mau staking, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah ApeCoin, seperti itu. Makanya ini yang membuat harga ApeCoin ini mengalami kenaikan gitu ya. Dan kita akan lihat juga nanti secara teknikalnya. Kita skip ini statistik. Kita ngomongin FTM sendiri juga sedikit. Kemarin kita sudah bahas FTM karena artikel dari Andre Cronje, tapi dia tetap masih naik. Mungkin banyak teman-teman yang FOMO juga, jadi saya ingatkan jangan FOMO. Yes, dia masih bisa naik, tapi lihat dulu Bitcoinnya gitu ya. Di sini dari Miles Dutcher membahas Andre Cronje article yesterday revealed some key information. Ya, pertama adalah Phantom has sekitar 340 juta dolar aset gitu. Jadi ini besar, aman lah gitu ya. Lalu dia membahas juga 30 years runway, artinya ya bahwa mereka masih bisa sustainable atau bisa bertahan kira-kira 30 tahun. Lalu mereka turn down beberapa cooperation, salah satunya adalah dari Alameda ya, Alameda yang crash juga dengan FTX. Jadi ini mungkin memperbagus atau memperbaik nama Phantom karena Alameda menawarkan sesuatu, mereka nggak ambil, dan ternyata Alameda FTX ini mengalami crash gitu ya. Lalu mereka juga membahas tentang kenapa FTM ini nggak dapat Coinbase listing, karena untuk listing di Coinbase cukup membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknikal, saya mau mengingatkan teman-teman, ini Bybit masih ada ongoing event ya. Ini roda keberuntungan atau Wheel of Fortune ya, sampai 18 Desember. Jadi kalau teman-teman yang belum ada Bybit atau yang udah ada Bybit, trading di Bybit gitu ya, apalagi menggunakan referral code saya sangat rekomend untuk teman-teman ikutin hal ini gitu ya. Tinggal lakukan deposit pertama ya. Dan kalau bisa mungkin total depositnya di atas $50 gitu ya, $50. Jadi bisa di trading lalu bisa dapat 2 tiket undian ya. Siapa tahu teman-teman dapat 2 tiket undian, pada saat diundi dapat iPhone 14, kan lumayan banget gitu ya. Lalu di sini juga bisa trade token, beberapa token tertentu. Ini harus dilihat secara detailnya karena nggak semuanya tokennya adalah token bola sih sebenarnya. PSG, Bar, Juventus, AC Milan, Inter gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat dari sini karena mungkin lagi adanya Piala Dunia. Lalu volume perdagangan derivatif teman-teman gitu ya. Jadi ini dapat tiket undian yang teman-teman bisa manfaatkan gitu. Kalau teman-teman yang belum ada Bybit, mungkin nggak bisa lihat Bybit di Play Store ataupun di App Store, saya ada linknya juga, nanti saya cantumkan di deskripsi gitu ya. Ini untuk teman-teman yang download Bybit ya. Ini linknya untuk di Indonesia ya, bisa di download di App Store ataupun di Android menggunakan APK-nya. Jadi ini untuk Bybit, dan kita akan bahas sekarang untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi ini adalah beberapa hal yang saya mau mention. Saya close ininya dulu ya. Ini kita sempat bahas di Telegram channel. Saya bahas secara gambarnya saja, tapi intinya adalah sekarang Bitcoin ini berada di area krusialnya dia ya. Ini saya close dua hal ini mungkin ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini kita ambil 2 garis resistance. Yang pertama yang di atas sini ya. Lalu yang kedua dari sini hampir sama secara price gitu ya, secara target ini berada di area yang sama gitu ya. Area rejection yang sama. Ya, kisaran level kan area rejection ini lebih ke arah area sebenarnya ya. Jadi bukan suatu angka tertentu, 16.538 sampai 16.583. Jadi di area ini menjadi area resistance untuk Bitcoin saat ini, dikarenakan ini adalah level dia kalau misalnya dia mau mengalami breakout gitu ya. Lalu ada 2 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah potensi dia rejection ya, rejection di area ini
ya di area ini rejection lalu mengalami pelemahan, dan kalau memang dia mengalami pelemahan ya skenario yang kita bisa lakukan adalah short gitu ya, karena Bitcoin ini kemungkinan akan mengalami pelemahan lagi seperti itu. Nah, atau yang kedua adalah dia mengalami breakout, dia mulai breakout seperti ini, dia retest ke bawah, baru dia mengalami kenaikan lagi. Nah, ini adalah skenario movement yang cukup bagus juga gitu ya. Jadi kita membuka open dua hal gitu ya, memang ini bisa naik bisa turun gitu ya, karena memang ini probabilitas. Kita harus adaptasi lah gitu ya, dengan volume yang ada, dengan berita yang ada, sentimen yang ada, baru kita bisa mengambil keputusannya. Nah, kalau kita lihat dari sini sebenarnya momentum Bitcoinnya cukup ada. Saya coba lihat secara volume ya, kita bisa lihat secara volume lumayan, tapi secara volume ini kita membutuhkan pada saat dia breakout ini ya. Kalau teman-teman mau tanya gimana cara kita konfirmasi volume ya, ini volume cukup ada ya, dimana kalau kita perhatikan secara candle 4 jam ini volume selling yang terakhir di sini nggak terlalu besar gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin mau breakout seperti ini, yang kita butuhkan adalah mungkin volume lebih besar dari ketiga candle ini ya. Pada saat volume ini besar, ini mungkin bisa flip ya, yang sebelumnya menjadi resistance di sini bisa menjadi support, lalu bisa breakout ke atas. Ya, secara ini saya cukup condong skenario ini. Cuma ini bisa dibilang ya, kita harus melihat apakah Bitcoin momentumnya masih kuat atau tidak. Ya, saya close volume ya. Nah, secara target bagaimana? Secara target yang saya perhatikan, ini kita tadi ada Fibonacci, kita tarik garis ini. Ya, kita bisa lihat ya, sebenarnya di zona ini pun ini adalah zona 0,618 golden ratio. Makanya di sini Bitcoin susah naik nih, di level 16.500-an Bitcoin susah naik nih. Gitu, jadi lagi mencoba untuk fight. Tapi masih ada potensi untuk Bitcoin mengalami penguatan, karena memang dalam beberapa hari terakhir di sini ya dia nggak terlalu kuat. Jadi pada saat di sini bisa terjadi yang namanya short squeeze, karena orang-orang banyaknya short di sini, dan mungkin ini bisa membawa Bitcoin ke level area zona ini 1,618-an. Nah, ini target saya untuk Bitcoin kalau memang dia mengalami breakout. Jadi kalau dia breakout, ini target sekitar 4,8%. Dan kalau misalnya Bitcoin breakout, ini teman-teman bisa lihat beberapa altcoin yang kita sempat bahas juga, yang ada event juga. Karena saya rasa kalau Bitcoin breakout, altcoin breakoutnya juga lumayan gitu ya, bahkan mungkin lebih besar juga. Jadi potensi untuk dia mengalami kenaikan. Walaupun ya kalau ditanya apakah kripto masih turun lagi, ya masih ada gitu ya, masih ada potensi seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Bitcoin mulai penurunan lagi di sini, kita lihat dia mulai pelemahan, apalagi loose base kita sebelumnya di sini, artinya ini ya kita akan testing ke bawah. Maka di sini saya membahas kalau misalnya supportnya loss ya, atau supportnya jebol, bisa dibilang seperti itu ya, kita lebih ke arah short. Karena kita sempat membahas skenario Bitcoin mungkin testing ke area 14.000 ataupun 12.000-an gitu ya di bawah. Jadi kira-kira ini time frame untuk Bitcoin ya. Saya mau bahas FTM. Nextnya, sorry. Nah, FTM nggak terlalu banyak pembahasan. Sebenarnya dia udah hit target kita 0,22 dan hit gitu ya. Ini naik target 13%, cukup lumayan sekali. Lumayan sekali sebenarnya dalam situasi market seperti ini. Inverse and shoulder play out movementnya. Untuk saat ini apakah masih long? Saya masih menunggu Bitcoin gitu ya. Kalau Bitcoin breakout mungkin dia masih bisa naik, tapi skenario untuk kita long FTM saat ini cukup sangat-sangat beresiko gitu ya. Masih banyak altcoin yang mungkin ya lebih bagus secara teknikal bukan secara fundamentalnya. Seperti mungkin kalau teman-teman lihat Sandbox, kita sempat bahas Sandbox. Ya, ini Sandbox ya. Sandbox di sini juga bisa dibilang bisa ada potensi breakout juga di sini. Bahkan ini udah mulai breakout. Masalahnya Sandboxnya sudah mulai breakout, tapi Bitcoinnya belum breakout. Nah, jadi kalau Bitcoinnya ternyata ke reject, saya rasa ini masih bisa turun lagi gitu. Makanya ini yang agak susah untuk kita mengambil keputusannya. Ya, berikut juga untuk ApeCoin. Ya, ApeCoin di sini di potensi resistance juga. Ya, saya rasa ini ApeCoin secara movement sangat-sangat besar movementnya. Kalau ternyata dia mengalami koreksinya pun ini juga besar. Seperti yang kita lihat seperti Chiliz dan beberapa kripto lainnya yang memang pada saat dia movementnya besar, big movement seperti ini naik 62%, biasanya koreksinya pun juga besar gitu ya. ApeCoin ini sudah berada di dalam resistance-nya juga, jadi bukan waktunya untuk long sebenarnya, tapi ya ini teman-teman kalau di ApeCoin yang mulai take profit juga, sekarang sudah mulai posisi resistance. Kalau dia naik pun mungkin testing ke area zona ini ya, garis warna putih di atas ini, karena ini menjadi resistance lainnya juga. Jadi kira-kira ini dimana kita membahas beberapa
kripto, beberapa altcoin juga untuk skenario beberapa hal. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.